pasienku untuk siap pulang. Soalnya habis itu apa coba Bib? Musdalifah. Musdalifah dan lontar jumroh Aqobah. Betul. Ada 5 jemaah yang aku pikir ini kondisinya sangat nggak oke untuk menjalani. Karena kan aku udah bikin simulasi kan waktu berangkat itu kan. Perjalanannya kayak apa. Berat hati itu aku, Bib. Aku ingat Habib bilang akan ada jemaah yang ngotot untuk, aku kan udah, aku nggak sakit dong, aku nggak sakit nyembunyiin keluhan gitu loh. Iya. Aku udah nunggu lama bertahun-tahun, tapi kok malah disuruh istirahat gitu. Pak Bu, sejujurnya aku ingin Bapak ikut saya, gitu. Tapi aku ingin Bapak bisa pulang untuk bisa cerita. Justru setelah lihat Ka'bah dan lain-lain gitu yang udah dilakukan, apalagi ketemu Rasulullah nanti di makamnya di Madinah. Aku ingin Bapak ketemu Rasulullah, jadi aku pakai kata-kata itu di Madinah. Kan belum ke Madinah kan? Iya. Kondisi Bapak kayak gini, adinya tensinya aku sebutin dengan riwayat Bapak gitu. Bapak bayar dam aja ya, gitu. Akhirnya mau, Bib. Mau dia. Bayar dam. Tanazul berarti ya, turun dulu. Jadi 5 jemaah dari 500 itu semuanya bayar dam. Dan semuanya mau. Pakai jurusku. Iya, soft spoken sih. Jadi mau. Itu padahal ya tidak mudah ya. Karena di sana ada ego yang dibungkus oleh semangat ibadah. Iya. Ada egoku sendiri loh, Bib. Aku ngerasa dokter. Aku ngerasa mampu dampingin. Iya. Aku ngerasa, kan ada aku. Kalau dia ada apa-apa bisa sama aku. Ada loh ego itu muncul. Ada. Kenapa emang ada aku kok gitu? Betul. Ada loh. Cuma bener-bener aku, itu emang berat hati. Aku melakukan hal yang tepat nggak ya? Ya Allah, aku melakukan hal yang tepat. Meminta mereka untuk tidak ikut. Iya. Pas aku jalanin, Bib, Musdalifah, lontar jumroh Aqobah, di mana bisnya juga tidak bisa turun deket sama tenda di Mina. Betul. Kita jalan lebih dari 14 kilo. Iya. Aku dalam hati, aku udah nyelamatin 5 nyawa ya Allah. Aku udah nyelamatin 5 nyawa, alhamdulillah gitu. Apalagi tantangan Musdalifah itu tidak ada tenda. Dahsyat. Iya kan? Hanya tanah lapang. Sejauh mata memandang manusia, sepelautan manusia. Berkasurkan tanah dan berbantalkan batu. Dan beratapkan langit. Bintang 1000. Bintang. Ini hotel bintang 1000. Jadi itu indah bagi yang sehat, indah tapi bagi yang akan menjadi sesuatu yang sangat menantang bagi yang sakit ya. Betul. Dan jalannya membahayakan, jalan gimana ya? Aku deskripsinya tuh Musdalifah tuh kan emang lebih kecil. Musdalifah hanyalah sebuah tempat antara Arafah dan Mina. Jadi cuma in between Arafah sama Mina. Udah Mina segede gitu, nih Arafah di luar, kan Musdalifah hanya segini gitu. Kecil sekali. Iya, sebenarnya itu hanya momentum untuk perenungan malam. Kalau wukuf Arafah itu perenungan siang sama ngambil batu untuk siap lontar jumroh. Di sini sebelah aku CEO-nya salah satu perusahaan besar di Indonesia. Sama tidur di tanah juga. Itu juga perenungan buat aku ya. Berarti dia CEO yang menyamar. CEO yang menyamar. Samarannya tapi kebongkar. Jadi tidak jago menyamar. Terus sebelah aku lagi juga konglomerat generasi kedua gitu. Jadi wow, ini benar-benar sama semuanya hamba Allah. Nggak ada bedanya sama sekali ya. Sama semuanya. Anehnya bisa tidur pulas gak, Bib? Di sana. Di Musdalifah. Bisa loh. Iya bisa. Karena sebenarnya kalau kondisi badan kita fit, itu indah sekali. Bayangin jutaan orang berkumpul di satu tanah lapang dengan pakaian yang sama, perlakuan yang sama, dan menatap langit yang sama. Kemudian melakukan perenungan-perenungan tentang kedahsyatan malam milik Allah kan. Betul, betul. Tidur, bangun, masuk lagi semua ke bis, sholat subuh, masuk lagi ke bis untuk berangkat ke Mina. Kan gitu kan? Pas berangkat ke Mina itu kita timnya saling gini. Kita tuh bawa kursi roda plus tas emergency aku yang cukup besar. Itu isinya alat-alat sama obat. Tim medis yang pertama bilang, jangan-jangan di dokter itu udah ada. Semua saling pikir itu udah dipegang sama yang lain gitu. Nggak ada yang megang, Bib. Ketinggalan berarti. Hilang. Aku kehilangan satu kursi roda plus satu tas emergency. Coba.
Ampun, God hilang udah. Iya. Udah ke lautan manusia. Iya, Wong, lautan. kita jalan aja kepala manusia kok, Beb. Iya, betul. Aduh, Ini di mana? Di Musdalifah. Musdalifah ya, apalagi Musdalifah. Mina pun kan begitu. Makanya berangkat kita ke Mina dan jauh di dropnya sama bis sama tendanya. Dan kita harus bawa barang segitu banyak ke tenda. Iya. Masya Allah, aku bener-bener nyelamatin si 5 ini Iya. gitu saking jauhnya. Keputusan itu keputusan terbaik ya, Dok. Tepat. Habis itu lontar jumrah Aqobah. Dan setelah lontar jumrah Aqobah, resmilah jadi haji ya. Jadi langsung digundulin, dibotakin, tahallul beres. Copot ihram, ganti baju biasa gitu. Oke. Selesai itu di Mina, hari pertama berikutnya aku nafarsani. Jadi di Minanya lebih lama. Lebih lama lagi. Setiap hari kita ngapain? Ke lontar jumroh, lempar ulo usta Aqobah Aqobah. 777 balik lagi. Dan jarak Dan aku itu jauh tuh muter. aku total tuh 5,7 kilo jalan kaki tiap hari. Aku yakin yang reguler lebih dahsyat lagi. Nah, saat yang lontar jumroh yang hari tasrik ya, itu kan aliran manusia Iya. Bib. Jalan gak berhenti 24 jam, Bib. 24 jam. Ngalir Dan terus eskalatornya gitu. biasanya mati, Dok. Nah, ini Mati enggak. Ini hidup. Hidup terus. Oh, Selalu hidup. enak. Selalu hidup. Alhamdulillah. Bagus yang sekarang mereka fasilitasnya Iya. dan ngalir terus. Jadi lontar jumroh itu teman-teman mungkin ada yang belum tahu itu ada beberapa lantai gitu. Iya. Nah, aku yang lantai paling bawah. Ada lantai yang atas, ada yang, kalau jemaah kita tuh yang lantai 3 ya. Ngalir terus gitu. Dan dibikin elips gitu Iya. lontar jumroh. Jadi nggak ada nabrak. Jadi bikin kayak jemaah bisa ngalir gitu. Gerak terus gerak juga terus. ya. Terus ketemu lagi yang kedua, jalan lagi. Dan itu Ustadz aku juga bilang bahwa sebenarnya yang dilempar bukan setan. Bukan kita ngelempar, mati kamu setan, mati. Bukan. Tapi yang dilemparin adalah keburukan-keburukan kita. Iya. 7 keburukan kecil yang kita buang di yang pertama. 7 keburukan sedang. Betul. Dan 7 keburukan terberat yang kita miliki yang hanya kita dan Gusti Allah yang tahu, Yang tahu. mungkin. Itu yang kita buangin. Ya Allah, nih aku ikhlas buang keburukan ini, ya Allah, gitu. Karena itu, apa yang disampaikan Dr. Gia di awal, tentang gelar haji itu seharusnya menjadi kesadaran, bukan identitas, Ya. tapi jadi semacam integritas bagi kita. Itu yang membuat kenapa Belanda itu bikin gelar haji, Dok. Agar menandai orang yang pulang haji. Soalnya orang yang pulang haji, pasti yang terupgrade bukan hanya imannya, tapi ilmunya. Ya. Kayak yang Dr. Gia Iya, sampaikan, iya. itu ilmu yang sangat mendasar dalam Islam. Bahwa kamu diperintahkan menyembelih hewan kurban. Ya. Tapi yang sebenarnya disembelih bukan hewan kurban. Ya. Tapi kehewanan dalam diri kamu. Ya. Ego, ketamakan, dan lain sebagainya. Syahwat. Iya, lontar jumroh juga begitu. Yang dilontar sebenarnya bukan batu, bukan setan. Tapi ego dalam diri kamu. Setan yang ada di dalam diri kamu. Iya. Yang seringkali kamu mengkambing hitamkan setan atas nafsu yang ada di dalam diri kamu. Iya. Dan memang puncak dalam Islam itu adalah tasawuf, spiritualitas. Iya. Yang artinya diantaranya adalah jangan fokus keluar. Tapi fokuslah ke dalam diri kamu. Iya, Tidak betul. ada orang pelit, yang ada kamu terlalu berharap. Iya, betul. Setuju banget. Nah, itu berarti lontar jumroh tuh. Tiap hari bayangin kita buang keburukan setiap hari 7 kali 3 batu kan berarti 21 batu kita buang 21 keburukan tiap hari kita ulang gitu. Dan apa yang aku lakukan? Jemaahku aku kasih rompi merah putih semua jadi dari jauh kelihatan itu jemaahku. Oh, gitu. jemaah. Kelihatan ya. Iya. Jadi caranya mereka biarin dulu jalan, aku selalu paling terakhir, Iya. terus aku lari rada cepet. Aku tengokin mereka satu-satu. Aman, dok. Jalan lagi. Aman, nyeri dok. Oh, aku bekelin obat gitu. Oh. Aman. Jadi aku cek semuanya berapa puluh orang aku sapa. Aku lihat lemas sedikit aku samperin. Aman. Sampai hafal deh suara Iya. aku. Terakhir udah beres, aku udah lontar jumroh, udah balik ke Mina, aku nanya ke diriku sendiri. Gimana, aman? Iya. Jangan sampai kita kadang lupa diri ya, Dok. Iya, kan. Iya. Aku juga kakiku semua kan ini masih pemulihan, bukan? Iya, betul. Aman. Iya. Betul. Kadang kita juga lupa diri sehingga kemudian kita yang kenapa-kenapa dan itu Iya.
seharusnya ya, karena kita Iya. itu pondasi kesehatannya mereka ya. Iya, betul. Nah, jadi setelah lontar jumroh, selesailah beres, rangkaian haji. Rangkaian haji tuntas dan tawaf ifado. Hmm. Tawaf ifado itu di situ, Bib, aku bener-bener pengalaman spiritual. Aku sebut ya, pelajaran terbesar. Ya pengalaman spiritual menurut Iya. aku ya, itu dahsyat sekali. Waktu tawaf ifado, jumlahnya itu lebih banyak dibanding tawaf yang pertama. Iya. Karena kan bareng-bareng Iya, kan. bareng-bareng semua. Yang dari Mina kan? Iya, itu orang di Masjidil Haram tuh penuh, Bib. Iya. Dahsyat penuhnya. Aku telan ludah, terus di satu kondisi tiba-tiba Ka'bah tuh aku kedorong. Ka'bah tuh jadi kayak kecil. Nangis aku, Bib. Langsung ngerasa, ya Allah ya Rabbi, iya ya, umatmu, hambamu ini sebanyak ini. Apa yang membuat aku ngerasa pantas untuk engkau kabulkan semua doa aku? Aku ini siapa? Aku ngerasa Betul. Allah tuh kayak Mbah kemarin itu ngomong ke aku. Koe sopo, nangis aku. Iya juga ya, aku ini siapa gitu. Iya. Kok bisa kepedean minta segitu banyak di Arafah? Iya. Ngerasa Iya. debunya, aku tahu aku debunya debu ya, planet ini aja debunya debu. Tapi lebih kecil lagi aku sebut Allahu Akbar. Iya. Dan jangankan datang ke sana langsung ya, dokter. Kita yang di sini aja. Aku tuh ngelihat video yang kemudian ada tulisan. Jadi ada seseorang yang kemudian ngelilingi Ka'bah, tawafin Ka'bah sendiri. Kemudian ada tulisan. Seolah-olah itu perkataan Nabi Muhammad. Siapa yang akan mengikutiku, wahai Khadijah? Kan yang pertama kali mengikuti Nabi adalah Sayyidah Khadijah. Dengan keadaan yang sebegitu rusaknya dan aku membawa pesan yang begitu indahnya ini, siapa yang akan mendengarkanku? Kemudian diganti itu kan biasanya kalau di TikTok, kami ya Rasulullah. Iya, Jutaan orang kan. Dan itu yang dikatakan Allah kepada Nabi Ibrahim. Iya, ketika disuruh memanggil jamaah untuk berhaji ke Ka'bah, Nabi Ibrahim bilang ke Allah, siapa yang akan mendengar teriakan ini? Iya. Bahwa ayo datang ke sini untuk berhaji. Karena saat itu kan Bakkah, sebutan untuk Mekah itu padang gurun tandus aja. Tidak ada apapun dan siapapun di sana. Maka kemudian kata Allah, alaikan nida wa alainal bala. Tugasmu hanya memanggil. Iya. Yang akan mendatangkan mereka ke sini adalah aku. Iya, betul. Begitu juga aku menjalani dakwah ini, tugas aku hanya memanggil mereka kepada hidayah. Yang akan memberikan hidayah Allah. Betul. Tugas dokter hanya mengobati. Yang akan memberikan kesembuhan juga Allah. Betul. Jadi jangan sombong, seolah-olah kita yang menyembuhkan. Tapi juga jangan kita merasa, wah beban saya besar banget nih. Harus menyembuhkan, harus menginsafkan orang. Enggak. Betul. Nothing tulus saja. Betul. Nah, habis itu apa yang aku lakukan? Habis nangis kejer, benar-benar uncontrollable aku saat itu ya. Aku pengen meluk Ka'bah. Jadi pas maghrib itu aku lihat caranya, jenis baygon cocok nih. Maksudnya, tahu kan baygon? Oh iya, yang makin masuk. Aku pakai teknik baygon. Obat nyamuk. Aku pakai teknik obat nyamuk. Aku muter, Bib. Muter. Sampai Hijri Ismail, sampai Multazam, itu aku lihat orang, aduh nggak tahu ya, mungkin ya, kayak zombie, Bib. Iya. Udah kayak nggak peduli sama orang lain, terus ikut dahsyat, dorong sana, dorong sini. Wow. Wah, kok kayak gini, man. Aku ngerasa, ya Allah, ini kan bukan ya harta akhirat ya, tapi kan bukan harta. Makanya itu sunnah posisinya. Yang wajib tidak menyakiti orang lain. Iya, wajibnya kan tidak menyakiti orang lain, tapi ini udah kayak lupa. Kan harusnya hablum minallah, hablum minannas ya. Iya. Ini udah lupa sama hablum minannas ya. Pokoknya aku. Terus ya udah aku nengok ke atas, bukan ke Ka'bahnya, nengok ke langit aku. Ya Allah, ini Ka'bahmu. Izinkan aku pasrah, izinkan aku untuk memeluk Ka'bahmu gitu. Jadi aku diem aja, berdiri diem, nggak ada usaha sama sekali, diem. Wow, lihat orang kayak gitu. Tiba-tiba sepersekian detik, Bib. Kebuka, Bib. Itu ada orang yang pergi gitu. Kebuka depan mata. Iya. Kebuka banget. Masuk, aku nempel di Ka'bah. Wah, nangis. Berhasil. Wah,
nepel lama makasih Allah, maafin aku ya Allah, maafin aku, maafin. Ampuni hambamu ini ya Allah. Ngucur, udah beres, terus aku nengok kiri, Bib. Askar bawa tali rapia. Oh.